saudara, kembali dengan saya Yael Elsa di konten Sentuhan Masa Depan. Seperti biasa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang baru mendukung acara ini, baru menonton acara ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah setia untuk subscribe dan menonton acara channel YouTube Revival Fire City. Bapak Ibu, saya yakinkan ketika Anda menonton acara ini, ketika Anda selesai menonton acara channel Sentuhan Masa Depan ini, maka Anda akan mendapatkan pewahyuan yang terbaru, yang fresh dari surga. Anda akan mendapatkan semangat yang baru, sukacita yang baru, dan hikmat yang baru. Ada amin Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, pada episode kali ini kita akan sama-sama belajar dengan satu topik pewahyuan yang sangat menarik, yaitu ketika Tuhan menyembunyikan sesuatu. Wow, apa artinya? Ketika Anda membaca judulnya, Anda pasti bingung. Apa maksudnya? Tuhan menyembunyikan sesuatu. Apa yang disembunyikan? Mengapa alasannya? Apa alasannya Tuhan menyembunyikan segala sesuatu? Baik Bapak Ibu, mari kita kupas satu ayat. Lewat satu ayat ini kita akan dapat belajar pewahyuan yang sangat dalam. Apakah Anda siap? Ada amin Bapak Ibu? Baik, mari kita buka satu ayat dan seperti biasa saya akan bacakan untuk Anda. Mari kita buka Amsal 25 ayat 2. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Wow, ketika kita membaca ayat ini ayat ini bermakna sangat dalam Bapak Ibu. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu atau menyembunyikan sesuatu. Kemudian kemuliaan raja adalah menyelidiki sesuatu. Bapak Ibu, ketika kita membaca ayat ini, kita pasti berpikir, mengapa sih Tuhan suka menyembunyikan sesuatu? Alasan yang pertama adalah, berarti yang disembunyikan tersebut adalah barang yang berharga bagi Tuhan. Dan Tuhan ingin hanya orang-orang pilihannya saja, hanya orang-orang yang dipercayanya saja yang bisa menemukannya. Dan Tuhan menyembunyikannya di satu tempat yang hanya Dia yang tahu. Kemudian Tuhan memberikan clue-nya kepada orang-orang pilihannya, sehingga orang-orang pilihannya bisa menemukan sesuatu yang Tuhan sembunyikan itu bagi mereka. Bapak Ibu, ketika Anda di rumah mempunyai barang berharga, Anda pasti meletakkan barang berharga atau permata atau perhiasan tersebut, uang-uang tersebut di tempat yang tersembunyi, yang orang tidak tahu. Anda menyimpannya di satu tempat di lemari Anda, di tempat yang Anda yang hanya sendiri Anda yang tahu. Bahkan ada banyak sekali orang-orang yang menyembunyikannya dalam satu berangkas. Kemudian dia memberikan clue berangkasnya, kode berangkasnya hanya kepada orang-orang pilihannya atau orang-orang yang Dia percaya. Ada amin Bapak Ibu? Sama seperti Bapa di surga. Bapa di surga hanya memberikan clue atau kode kepada orang-orang pilihannya saja. Kemudian alasan yang kedua adalah Tuhan suka membungkus sesuatu dengan kertas bungkus yang berbeda. Apa itu artinya Bapak Ibu? Tuhan suka membungkus mata air di dalam hidupmu dengan air mata terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu, ketika akhir-akhir ini hidup Anda banyak dipenuhi dengan air mata, jangan khawatir, jangan takut, karena Tuhan sedang menyembunyikan mata air di dalam hidupmu. Melewat air matamu terlebih dahulu, Tuhan akan menghitung setiap air matamu yang jatuh dan menampungnya dalam satu kirbat. Ada amin Bapak Ibu? Kemudian alasan yang kedua adalah Tuhan suka membungkus berkat dengan kertas kado masalah. Ketika kita mendapat masalah, jangan pernah untuk down dan undur diri. Jangan pernah berburuk sangka kepada Tuhan. Karena sering Tuhan membungkus berkat yang melimpah untuk Anda melalui kertas kado masalah terlebih dahulu. Karena itu, mari kita tingkatkan iman kita setiap hari untuk kita mengenal Tuhan lebih lagi dengan Tuhan yang sudah menciptakan kita. Ada amin Bapak Ibu? Kemudian alasan yang ketiga adalah Tuhan suka menyembunyikan rasa sukacita atau rasa nikmat lewat satu rasa sakit terlebih dahulu. Apa contohnya? Ketika ibu-ibu yang akan melahirkan, pada saat dia mengalami kontraksi pembukaan, dia akan mengalami rasa sakit yang sangat luar biasa. Tapi ketika bayi itu sudah lahir, dia akan bergembira, bersorak dan bersukacita mengucap syukur kepada Tuhan karena atas bayi yang sehat dan luar biasa itu. Ada amin Bapak Ibu? Tuhan suka membungkus jawaban doamu lewat mimpi-mimpi
baik melalui mimpimu atau melalui mimpi orang-orang di sekelilingmu. Jadi Bapak Ibu, ketika Anda merasa jawaban doa Anda tidak kunjung datang, kemudian siapa tahu Tuhan menjawabnya lewat mimpimu atau mimpi orang-orang di sekelilingmu atau lewat alam semesta. Syaratnya adalah jangan pernah pakai logika manusiamu. Engkau harus memiliki kepekaan lebih. Ada amin Bapak Ibu? Kemudian selanjutnya Tuhan suka membungkus hikmat lewat perumpamaan-perumpamaan di dalam firman-Nya. Ketika Tuhan memberikan perumpamaan, Tuhan sedang memberikan hikmat kepada orang yang membacanya. Dan selanjutnya Tuhan suka membungkus sesuatu yang mulia dari sesuatu yang hina terlebih dahulu. Apa contohnya? Ketika Raja Daud dipilih, dia adalah orang yang sama sekali tidak diperhitungkan, orang yang dianggap hina oleh orang sekelilingnya, seorang anak kecil yang menjadi penjaga kambing domba. Bahkan ayahnya sendiri tidak menyangka bahwa Daud yang dipilih dari anak-anaknya. Ada amin Bapak Ibu? Kemudian alasan yang ketiga, mengapa Tuhan suka menyembunyikan sesuatu? Supaya iblis tidak bisa menemukannya, kemudian membunuhnya. Tuhan tahu ketika dia menetapkan destiny ilahi seseorang, iblis itu tahu dan dia juga mencatatnya. Dia berusaha untuk menemukan dan menggagalkannya. Karena itu Tuhan suka menyembunyikan kita lewat sesuatu keadaan yang tidak enak, dengan tujuan supaya iblis tidak bisa menjangkau kita dan tidak bisa menemukan kita, membunuh destiny kita. Apa contohnya? Ketika Tuhan harus menyembunyikan Yesus di kandang domba yang hina supaya tidak bisa ditemukan oleh Herodes. Dan kemudian Tuhan juga menyembunyikan Musa di padang gurun supaya tidak bisa ditemukan oleh Firaun. Tuhan juga menyembunyikan Nabi Elia di rumah seorang janda Sarfat yang miskin supaya dia tidak bisa ditemukan oleh Raja Ahab yang berusaha membunuhnya. Dan selanjutnya Tuhan juga menyembunyikan perempuan yang melahirkan di kitab Wahyu itu. Dia harus menyembunyikannya di padang gurun juga supaya tidak bisa ditemukan oleh naga dan supaya naga itu tidak bisa membunuhnya. Ada amin Bapak Ibu? Jadi ketika Anda diizinkan untuk mengalami sesuatu hal yang tidak enak, ingatlah, jangan pernah berburuk sangka kepada Tuhan. Siapa tahu Tuhan sedang menyembunyikan Anda di tempat yang iblis tidak bisa menyentuh Anda. Dan pada saatnya nanti dia akan mengeluarkan Anda dan akan memunculkan Anda. Ada amin Bapak Ibu? Dan selanjutnya, kemuliaan seorang raja adalah menyelidiki segala sesuatu. Apa maksudnya? Bapak Ibu, raja di sini adalah tingkat kedewasaan dari rohani seseorang. Bapak Ibu, tidak mungkin seseorang dipilih sebagai seorang raja kalau dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, kalau dia juga tidak bisa memanage dirinya sendiri. Nggak mungkin dia bisa mengontrol orang dan mengatur orang kalau dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, emosinya dan segala macam yang ada di dirinya. Ada amin Bapak Ibu? Kemudian seorang raja adalah orang yang punya hikmat lebih dan mau bayar harga lebih. Itu adalah seorang raja, sehingga dia dipilih dari sekian banyak orang untuk menjadi raja. Kemudian raja adalah seseorang yang punya tingkat dewasaan rohani, dewasa rohani yang suka menyelidiki sesuatu. Ketika masalah datang dalam hidupnya, dia tidak cepat kecewa pada Tuhan, tetapi dia menyelami setiap masalahnya. Mengapa Tuhan mengizinkan terjadi dalam hidup saya? Pasti ada maksud Tuhan yang baik, sehingga Tuhan sedang berusaha mengupgrade level iman saya. Mungkin Tuhan mengizinkannya, sehingga ketika nanti sekarang saya belum mengerti, tapi pada saatnya nanti saya mengerti, dan saya akan menjadi orang yang pribadi yang lebih baik, dan Tuhan akan mengangkat derajat dan level saya. Itu adalah orang yang dewasa rohani. Kemudian dia suka menyelami setiap masalahnya sampai dia menemukan satu rema yang menjadi rema dalam hidupnya. Mengapa masalah itu diizinkan terjadi dalam hidupnya? Dan dia selalu berusaha mencari rema, selalu membaca firman dan mencari rema yang cocok. Mengapa hal ini terjadi dalam hidup dia? Pasti ada rema berdasarkan ayat yang dia baca. Ada amin Bapak Ibu. Orang yang dewasa rohani tidak hanya membaca firman asal lewat aja, asal numpang lewat atau secara rutinitas, tetapi dia merenungkan firman itu siang dan malam. Ada amin Bapak Ibu? Wow, luar biasa. Dan selanjutnya kita akan belajar apa sih yang disembunyikan Tuhan? Apa sih yang disembunyikan Tuhan berdasarkan ayat ini? Ya, Bapak Ibu, mari kita belajar sama-sama. Poin yang pertama yang disembunyikan adalah Tuhan suka menyembunyikan perkenanannya dalam ketaatan umatnya. Apa maksudnya? Tuhan suka menyembunyikan
perkenanannya dalam ketaatan umatnya, supaya kita tidak memilih-milih kita taat dalam hal apa. Jangan kita memilih-milih kita taat dalam sesuatu hal, tapi kita tidak taat dalam hal yang lain. Contohnya, taat dalam hal keuangan, membayar perpuluhan dan lain-lain. Kemudian taat dalam firman-Nya. Kita tidak pilih-pilih firman yang mana, tetapi apa yang tersudah dalam firman Tuhan, itu yang kita taati. Ada amin Bapak Ibu? Kemudian poin yang kedua yang Tuhan sembunyikan adalah kematian dalam umur. Kita tidak tahu umur berapa kita akan dipanggil Tuhan, sehingga kita senantiasa berjaga-jaga setiap waktu, mengisi hari-hari kita dengan sesuatu yang berharga, mengisi hari-hari kita untuk menyenangkan Tuhan dan untuk menyelesaikan destiny ilahi kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita, dan kita akan mengisi hari-hari kita dengan bijaksana, menghitung hari-hari kita dengan bijaksana. Ada amin Bapak Ibu? Kemudian poin yang ketiga yang Tuhan sembunyikan dari kita adalah Tuhan menyembunyikan murkanya dalam dosa. Nah, di sini kadang orang-orang suka berkata, ini dosa kecil, ini dosa besar. Dan kadang-kadang kita suka menjudge seseorang. Wah, dia melakukan dosa itu, apa dia nggak takut? Mengapa dia melakukan dosa itu? Apa dia nggak takut? Bapak Ibu, jangan pernah melakukan dosa apapun juga. Stop itu. Jangan pernah kita lakukan. Jangan memilih-milih. Karena semua dosa itu ada murka Allah datang. Kita tidak tahu di dosa yang mana murka Allah itu turun atas kita. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Seperti yang terus dalam kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu ada satu ayat. Dia itu menggambarkan bahwa orang-orang penakut terletak di urutan pertama yang dilemparkan ke api yang menyala, melebihi orang-orang yang melakukan perdukunan atau pembunuhan. Karena itu jangan sampai kita memilih-milih dosa. Ada amin Bapak Ibu? Dan selanjutnya, poin yang keempat yang Tuhan suka sembunyikan adalah waktu pengangkatan. Bapak Ibu, kita tidak tahu kapan hari Tuhan datang. Kapan hari Tuhan datang dan mengangkat orang-orang yang dipilih dan berkenan baginya untuk diangkat bersamanya di awan-awan. Kita tidak tahu kapan itu pengangkatan terjadi. Untuk itu setiap hari kita harus berjaga-jaga. Setiap hari kita harus menjaga hidup kita. Setiap hari kita harus tetap doa peperangan. Setiap hari kita harus melakukan bagian kita dengan puasa dan tidak jemu-jemu untuk melakukannya. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan melakukan pengangkatan. Jangan sampai kita tidak ikut diangkat. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Ada amin Bapak Ibu? Selanjutnya, poin yang selanjutnya, yaitu poin yang kelima. Tuhan suka menyembunyikan jawaban dalam setiap doa kita. Bapak Ibu, apa maksudnya? Supaya kita tidak jemu-jemu berdoa siang dan malam. Kita tidak jemu-jemu berdoa setiap hari. Kita nggak tahu doa kita yang mana yang akan Tuhan jawab. Contohnya Nabi Elia, dia harus 7 kali berdoa. Bujangnya harus turun bolak-balik 7 kali bolak-balik turun gunung. Sampai yang ke-7 baru Tuhan menjawab doanya. Itu pun hanya memberikan awan setelapak tangan. Karena itu jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa atas setiap permasalahan Anda. Jangan pernah jemu-jemu berdoa untuk bangsa dan negara Anda. Jangan pernah jemu-jemu berdoa untuk orang yang Anda kasihi. Karena kita tidak tahu di doa yang keberapa Tuhan akan menjawab doa kita. Ada amin Bapak Ibu? Push, pray until something happen. Itu yang harus kita lakukan setiap hari. Juga ketika Hana, seorang wanita bernama Hana, dia terus datang ke rumah Tuhan dan berdoa sambil menangis. Sampai orang-orang di sekelilingnya, sampai nabi yang melihat bahwa menuduh dia mabok. Dia terus tidak jemu-jemu berdoa setiap hari. Sampai akhirnya dia mendapatkan seorang Nabi Samuel dan melahirkannya. Ada amin Bapak Ibu? Kemudian poin yang selanjutnya, yaitu poin yang ke-6. Tuhan suka menyembunyikan kunjungannya dalam setiap ibadah kita. Bapak Ibu, ini maksudnya supaya kita jangan pilih-pilih ibadah. Kita tidak terbiasa untuk absen, tidak punya kebiasaan untuk absen dalam setiap ibadah. Jadi Tuhan menyembunyikan kedatangannya dalam setiap ibadah. Kita nggak tahu ibadah yang mana Tuhan datang untuk melawat kita. Baik itu ibadah kecil atau ibadah besar. Kita tidak tahu Bapak Ibu. Karena itu kita harus setia dan rajin. Kita tidak tahu kapan momentum itu terjadi.
Untuk itu dalam setiap ibadah kita juga harus persiapkan hati kita supaya hati kita siap untuk melakukan ibadah hari itu. Tidak sekedar asal-asalan datang kemudian sekedar ibadah dan pulang. Kita harus persiapkan hati kita karena kita tidak tahu momentum yang akan terjadi, kapan Tuhan akan datang dan melawat kita dalam ibadah kita. Ada amin Bapak Ibu? Kemudian poin yang terakhir, poin yang ketujuh, apa yang Tuhan sembunyikan? Yaitu Tuhan menyembunyikan kekasihnya di antara semua manusia, di antara umat manusia. Jadi kita nggak tahu orang yang mana yang memiliki perkenan Tuhan dalam hidupnya. Karena itu jangan sampai kita memilih-milih orang untuk melakukan kebaikan pada orang tersebut. Kita jangan pernah pilih-pilih orang untuk melakukan kebaikan dalam hidup kita. Meskipun orang yang kita tolong suatu saat nanti tidak mengingat lagi kebaikan kita. Jangan pernah jemu-jemu untuk berbuat baik Bapak Ibu. Lakukan kebaikan setiap hari dan jangan pernah pilih seseorang. Karena terkadang di tengah orang-orang yang hina, justru di tengah-tengah orang yang hina itu Tuhan menaruh perkenanannya pada orang tersebut. Sehingga ketika seseorang menolong orang tersebut, maka Tuhan memberikan rewardnya. Ada amin Bapak Ibu? Puji nama Tuhan. Sekian sudah episode kita kali ini. Episode Tuhan menyembunyikan segala sesuatu. Dan saya berharap ketika Bapak Ibu selesai menonton video ini, Anda mendapatkan hikmat yang baru, pengertian yang baru, sukacita yang baru, semangat yang baru. Sehingga Anda akan selalu berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lain, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, dari satu iman kepada iman yang lain. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Ibu. Dan saya bersyukur kiranya Bapak Ibu yang menonton acara ini, bagi Anda yang belum subscribe, silakan Anda like, subscribe, dan share video ini. Berikan kepada orang-orang lebih banyak lagi, agar mereka semua mendapatkan berkat yang sama. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Ketika Anda menekan tombol lonceng, maka Anda akan mendapatkan pewahyuan, notifikasi pewahyuan yang terbaru dari kami. Dan jangan lupa follow Instagram saya, Elsa2203. Jika Anda ingin DM dan Anda ingin share masalah Anda, atau Anda ingin bertanya sesuatu, silakan Anda DM saya. Terima kasih Bapak Ibu. Ingatlah bahwa ada masa depan yang sedang menanti Anda. Tuhan Yesus memberkati.